Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya Ibu, sehingga kami bisa membuat video mengenai kasus lobby yang akan kami bahas pada hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 5, yaitu ada saya sendiri, Angelisha Putri, lalu ada Fadilah Maharani, ada Humaira Ismi Kamila, ada Zafira, ada Dea Adelia, dan yang terakhir ada Febrian Tanjung. Langsung masuk saja. Jadi kami itu akan membahas mengenai kasus lobby dan negosiasi yang dilakukan oleh perusahaan Myrobin ID. Sebelum masuk ke kasusnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu lobby dan negosiasi. Lobby dan negosiasi ini seringkali kita dengar dikarenakan, lobby itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan individu atau sebuah kelompok, di mana mereka itu berusaha mempengaruhi sebuah keputusan, kebijakan, dan juga, bagaimana perilaku seseorang untuk bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi lobby adalah proses di mana individu, kelompok, dan organisasi berusaha mempengaruhi kebijakan, undang-undang, atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau dalam lingkup kita hari ini itu bagaimana mempengaruhi dari klien. Dan juga kalau untuk negosiasi adalah sebuah proses mencapai kesepakatan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang saling menguntungkan. Dalam kasus kita kali ini, bagaimana sebuah perusahaan Merobin ID ini bernegosiasi dengan klien atau pihak yang bekerja sama dengan mereka. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Febrian. Baik, terima kasih moderator. Nah, pada kasus kali ini, proses lobby dan negosiasi ini tentunya akan selalu dilakukan oleh seluruh perusahaan yang ada. Nah, lobby dan negosiasi bisa dikatakan sebagai pedang bermata dua. Jika perusahaan dapat melobi dan bernegosiasi dengan baik, maka akan berdampak positif bagi perusahaan dan sebaliknya. Kali ini, dalam laporan kami memilih salah satu perusahaan yang untuk diwawancarai, sekaligus menganalisa proses lobby dan negosiasi perusahaan yang diidentifikasi oleh kami. Sekaligus, eh, me- yaitu adalah MyRobin ID. MyRobin ID adalah perusahaan jasa outsourcing yang menyediakan pekerja on demand dalam waktu 24 jam. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang merekrut karyawan yang berkualitas dan telah lulus tes dan wawancara. Calon karyawan ditempatkan di perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan MyRobin ID ini. Sebagai pihak ketiga, MyRobin ID tentunya akan menghadapi lobby dan negosiasi, baik untuk calon karyawan yang akan direkrut maupun untuk perusahaan yang telah bekerja sama. Baik, sekian terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Rani, Umay, dan Dea. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bagian pembahasan. Jadi, MyRobin ID ini merupakan perusahaan jasa outsourcing berbasis pada teknologi yang kegiatannya berputar pada jasa penyaluran tenaga kerja. Saat ini, MyRobin ID ini telah bekerja sama dalam bidang penyaluran tenaga kerja dengan berbagai perusahaan besar di Indonesia. Saat ini, perusahaan yang didirikan pada tahun 2019 ini juga telah berhasil memberdayakan ribuan pekerja dan ratusan perusahaan dengan jumlah kandidat pekerja mencapai lebih dari 2 juta anggota. Sebagai perusahaan jasa outsourcing, MyRobin ID ini berperan sebagai jembatan bagi para tenaga kerja dan perusahaan. Sebagai pihak ketiga, MyRobin ID ini juga harus mampu menjadi penghubung yang dapat menghubungkan antara kedua pihak ini tanpa harus merugikan kedua pihak tersebut. Sebagai pihak ketiga, tentunya MyRobin ID ini juga selalu dihadapkan dengan kegiatan untuk menyampaikan kepentingan dari kedua belah pihak. Lobby dan negosiasi menjadi suatu hal yang tak terpisahkan dari MyRobin ID. Lobby dan negosiasi diperlukan agar dapat mengakomodasi kepentingan kedua pihak tanpa menciptakan kerugian bagi salah satu pihak. Nah, pada wawancara yang kami laksanakan ini berfokus pada beberapa kegiatan lobby dan negosiasi yang pernah dilakukan oleh narasumber, yaitu Siti Utami Mayven selaku karyawan bidang operasional di perusahaan MyRobin ID. Berikut ini terdapat beberapa pertanyaan yang kami tanyakan mengenai lobby dan negosiasi dalam wawancara yang akan
dijelaskan oleh Rani. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan kepada narasumber. Yang pertama yaitu apakah ada fenomena atau permasalahan yang pernah dialami oleh perusahaan Merubin ID terkait lobby dan negosiasi ke pihak lain dan bagaimana kronologinya. Yang kedua, bagaimana tahapan penyelesaian atau tahapan lobby dan negosiasi yang dilakukan perusahaan Merubin ID dalam menangani permasalahan tersebut, kemudian bagaimana hasilnya. Yang ketiga, apakah ada fenomena atau permasalahan yang dapat dikatakan mengarah kepada krisis yang mana dapat terselesaikan dengan lobby dan negosiasi ini. Lalu bagaimana tahapan penyelesaiannya dan hasil lobby negosiasi tersebut. Yang keempat, apakah terdapat situasi di mana lobby dan negosiasi yang dilakukan justru tidak dapat menyelesaikan masalah atau situasi yang dihadapi member BNI. Yang kelima, setelah permasalahan yang ada terselesaikan dengan lobby dan negosiasi yang dilakukan, apakah ada evaluasi yang dilakukan agar ke depannya keberlangsungan lobby dan negosiasi ini lebih baik lagi jika ada apa evaluasi tersebut. Nah, berdasarkan wawancara yang dilakukan ini ditemukan bahwa hasilnya terdapat fenomena atau permasalahan yang pernah dialami oleh Merubin ID terkait dengan lobby dan negosiasi, di mana umumnya permasalahan yang terjadi ini terkait dengan tenaga kerja yang ditawarkan oleh Merubin ID. Fenomena umum yang terjadi yaitu mengenai absensi karyawan yang berbeda antara pihak Merubin ID dengan pihak lain yang memakai jasa Merubin ID ini. Merubin ID sendiri menggunakan teknologi dalam absensi karyawannya yang terbilang cukup ketat, berupa foto diri dengan tempat dan waktu keberadaan karyawan tersebut. Sementara itu, beberapa perusahaan justru masih ada yang belum menggunakan teknologi dalam hal absensi karyawannya, sehingga absensi antara pihak lain dengan yang ada di Merubin ID ini berbeda, yang berdampak pada pembiayaan gaji karyawan ini. Hal tersebut menyebabkan timbulnya konflik antar kedua pihak, di mana pihak yang menggunakan jasa Merubin ID ini memberikan hasil yang sesuai dengan absensi pegawai di perusahaannya. Sementara itu, Merubin ID ini padahal karyawannya selalu tepat waktu dalam mengisi absen di perusahaan Merubin ID. Akan tetapi, karena pengisian absen pada beberapa perusahaan yang melakukan kerjasama dengan Merubin ID ini masih dengan cara manual, sehingga masih ada absensi yang tidak terbaca. Untuk itu, Merubin ID selaku pihak yang memberikan gaji kepada tenaga kerjanya akan mengalami kerugian karena situasi ini. Dalam hal ini, lobby dan negosiasi yang dilakukan berhasil untuk menangani kasus tersebut, sehingga dapat dikatakan lobby dan negosiasi yang dilakukan ini berdampak positif terhadap berbagai pihak yang terlibat, yang mana meminimalisir kerugian yang terjadi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Umay. Terima kasih. Baik, untuk kemudian Myrobin.id juga mengalami kasus yang hampir mengarah kepada krisis, di mana jika penanganan tidak tepat akan menjadi krisis yang sulit untuk ditangani. Permasalahan ini terjadi pada tenaga kerja kurir di Shopee Express bagian sistem COD daerah Medan, Sumatera Utara. Terdapat kasus yang mana kurir Shopee Express di Medan kerap kali memakan uang hasil sistem COD yang seharusnya diberikan kepada pihak Shopee. Hal ini menyebabkan lobby dan negosiasi yang dilakukan cukup alot, di mana hingga saat ini masih belum ditemukan penyelesaian terkait kasus tersebut. Myrobin.id memperkirakan kerugian yang dialami itu mencapai angka yang cukup besar untuk menutup uang yang dimakan oleh tenaga kerja kurir yang disediakan oleh Myrobin.id, yaitu lebih dari 100 juta rupiah. Pada akhirnya, penyelesaian yang dilakukan adalah Myrobin.id memutuskan untuk menutup kerjasama terkait penyediaan kurir Shopee Express di Medan. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan lobby dan negosiasi yang dilakukan memang mampu menghentikan krisis yang mungkin akan terjadi. Namun, penyelesaian yang sesungguhnya masih belum ditemukan sehingga masih diperlukan evaluasi akan lobby dan negosiasi yang dilakukan selanjutnya. Nah, terakhir, Myrobin.id tentunya melakukan evaluasi setelah melakukan kegiatan lobby dan negosiasi. Dalam hal ini, Myrobin.id akan berdiskusi setiap menyelesaikan permasalahan dengan lobby dan negosiasi. Evaluasi menjadi hal yang sangat penting untuk menemukan cara terbaik jika menghadapi situasi serupa di masa yang akan datang. Dapat dikatakan, evaluasi berguna untuk memprediksi tindakan lobby dan negosiasi yang seperti apa yang akan dilakukan ketika berada di kondisi sebelumnya.
sehingga penanganan kasus dapat lebih cepat diselesaikan. Begitu saja pembahasan dari hasil wawancara kami dengan narasumber Siti Utama Maipen. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Sasa. Oke, baik. Terima kasih Umay untuk penjelasannya. Nah, untuk terakhir, untuk kesimpulan dari diskusi yang telah kita lakukan dengan Kak Sisi sebagai narasumber kita adalah, pertama, saat kita melakukan proses lobby dan negosiasi itu, kita tidak boleh berorientasi hanya pada keuntungan pribadi. Harus mencari jalan tengah terbaik dan dengan terciptanya win-win solution antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses lobby dan negosiasi tersebut. Yang kedua, skill lobby dan negosiasi yang intens dan efektif itu dapat menyelesaikan masalah dan juga dapat menyampaikan pesan dan pesan diterima itu dapat lebih baik gitu, baik antara pihak pertama dan dengan pihak kedua. Nah, yang ketiga, keterlibatan semua pihak menghasilkan satu kolaborasi yang membuat program dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat, penting untuk mempersiapkan diri dan memahami lawan negosiasi atau orang yang terlibat dalam proses tersebut, sehingga dalam proses lobby dan negosiasi itu tuh kita mudah untuk mengatur strategi seperti apa yang akan kita gunakan untuk mempersuasi orang tersebut gitu. Nah, yang kelima adalah proses lobby dan negosiasi terkadang itu memakan waktu yang cukup lama. Bahkan dalam ada beberapa kasus di mana lobby dan negosiasi itu tidak berjalan semulus itu dan tidak juga menemui titik terang. Nah, caranya adalah mencari jalan keluar yang lain terhadap masalah yang dihadapi. Memang itu diperlukan. Jadi kalau misalnya satu proses lobby dan negosiasi dan itu ada plan, kita harus mempunyai plan B. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya proses lobby dan negosiasi itu tidak kunjung menemukan titik terang. Nah, Siti Utami Maipen sebagai narasumber beserta timnya itu telah membuktikan bahwa keberhasilan dari lobby dan negosiasi itu dilakukan telah tercapai karena adanya strategi dan penawaran yang baik. Dalam menjalankan peran baik dari divisi manapun harus memiliki kemampuan untuk melobi dan juga bernegosiasi yang baik. Oleh karena itu, keterampilan lobby dan negosiasi ini itu sangat penting untuk dikuasai dalam berbagai bidang. Mungkin sekian kesimpulan dari kami. Saya kembalikan kepada Anjeli. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan saya semua. Jadi itu mungkin sekian video kami yang membahas mengenai kasus dari lobby negosiasi yang dilakukan oleh kelompok 5 terhadap perusahaan Myrobin ID. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.